pencapaian puncak kesadaran tertentu, lalu bagaimana saya, dalam tanda kutip, bisa dibangkitkan ulang pada dimensi atau wadah atau waktu yang berbeda. Guys, sering banget ya kita melihat orang yang berceramah atau menyampaikan sesuatu yang bernuansa agama, bernuansa tauhid, bernuansa sebuah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, misalkan kita melihat seorang pakaian seperti ulama lah ya, pakai peci, pakai sorban, ada nama kiainya, ada nama ustadznya, ada nama apa. Terus ketika menyampaikan itu, dia dilengkapi atau diperkuat dengan dalil, dengan ayat Al-Quran atau hadis. Itu langsung di alam bawah sadar kita itu sudah menjadi sebuah relevansi kebenaran itu sendiri. Walaupun itu belum dibuktikan, baru katanya, baru infonya, baru kabarnya. Seperti halnya begini, tahu buah salak? Nah, kita sudah melihat realitanya, ayat kauniyahnya, salak seperti itu. Ditulisnya misalkan, buah salak rasanya enak gitu, enak sendiri kan relatif ya. Nah, itu ayat kauliyahnya tuh. Lalu kita mencari ayat kauniyahnya, ternyata ada, relevan, menjadi nyata, realit. Sekarang misalkan contoh yang lain, tahu buah misalkan yang agak-agak manis tapi tidak berbau apa, kurma misalnya. Tahu buah kurma? Kurma itu rasanya manis. Itu ayat kauliyahnya. Nah, dicari ayat kauliyahnya ada dan ternyata relevan, udah benar. Sekarang kalau misalkan begini, ada ayat kauliyah yang mengatakan kan api itu dingin. Lalu kita mencari realitanya, ayat kauniyahnya, api yang dingin itu yang bagaimana? Nah, di sini kita akan membenturkan antara ayat kauliyah dengan realita yang tidak relevan. Ketika kita nyoba nyari kemana-mana, ternyata api itu semuanya rasanya sama, panas. Jadi berbagai belahan dunia ternyata sama, api itu panas. Lalu di mana relevansinya ketika yang dikatakan kitab suci atau misalkan kalau atau apapun, api itu dingin. Api yang mana yang dimaksud kira-kira? Sedangkan buatan api itu sendiri pasti selalu panas. Nah, itu salah satu mungkin pembukaan yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama begini guys, cara mencoba kita mengejar tafakurnya. Pertama, nubuatan yang pertama sebagai salah satu metodologi atau parameter kajian apapun yang disampaikan, mau di Quran mau di hadis, itu harus relevan dengan nubuatan itu sendiri. Yang kedua, kita berbicara dalil atau misalkan sesuatu yang dicari, ya dalil nakli, dalil akli, ayat kauniyah, ayat kauliyah. Nah, ketika saya misalkan ya, jangan ustadz lagi ceritanya udah beda, saya sendirilah sebagai contoh, yang gitu kan lebih enak, gak usah nuduh-nuduh orang. Saya pribadi, dikatakan ustadz atau yai atau apapun, dengan ada label nama-nama apapun, pakai pakaian misalkan rada-rada berbau narasi budaya suatu bangsa, misalkan Arab gitu kan, pakai jubah, pakai apa, lalu saya berbicara tentang agama atau tauhid atau misalkan ajaran, dilengkapi dengan dalilnya. Di sini saya menyampaikan tentang reinkarnasi atau kebangkitan ulang. Saya mengatakan ada dan saya mengatakan tidak ada. Dua-duanya ada datanya, dua-duanya ada dalilnya, dua-duanya ada ayat. Pernyataan yang pertama, reinkarnasi itu ada, dalilnya ada. Lalu bagaimana menerangkannya? Di satu sisi saya menerangkan reinkarnasi tidak ada, dalilnya ada. Lalu bagaimana menerangkannya? Nah, kedua pernyataan ini harus relevan dengan ayat kauniyahnya dan dalil aklinya. Itu. Contohnya gini. Saya mengatakan reinkarnasi itu ada. Dalilnya misalkan ada, atau dibangkitkan ulang atau kebangkitan. Ada. Ketika bagaimana? Ini pemahaman saya. Saya Zidan misalkan mencapai pencapaian puncak kesadaran tertentu. Lalu, bagaimana saya, dalam tanda kutip, bisa dibangkitkan ulang pada dimensi atau wadah atau waktu yang berbeda? Artinya gini, sekarang 2024 misalnya, saya punya anak misalkan 3 atau 5 atau berapapun. Nah, anggaplah 7 aja, kita anggap 7 anak. Nah, dari ke-7 anak ini sebagai generasi pertama, anggap 7 anak lagi ini mempunyai anak lagi generasi kedua, generasi ketiga dan seterusnya. Maka saya akan menyimpulkan apapun yang saya capai pada kenyataan sekarang itu akan direkam di DNA saya, di DNA saya pribadi, dan itu tidak akan pernah hapus, tidak akan pernah terhapus, tidak akan pernah hilang, ada di memori DNA.
Lalu ketika keturunan pertama, kedua, dan seterusnya, itu mereka masih menyimpan memori itu. Lalu bagaimana kesadaran saat ini bisa dibangkitkan ulang pada dimensi waktu yang berbeda? Nah, di situ saya akan mengatakan bahwa reinkarnasi di sini ada menitis kepada wadah yang satu jalur nasab darah merahnya. Lalu bagaimana ketika ternyata ada darah merah yang tidak satu jalur, dia berbeda jalur? Itu pun bisa jadi. Nah, lalu misalkan reinkarnasi itu tidak ada. Tidak adanya misalkan saya saat ini dan mencapai proses puncak kesadaran tertentu juga. Lalu saya nggak punya anak sama sekali misalnya. Nah, kesadaran saya ini tidak menitis pada nasab darah pada zuriat saya, pada keturunan saya, pada ahli waris saya. Saya tidak punya anak dan seterusnya. Maka kesadaran saya saat ini tidak bisa dibangkitkan di DNA yang sama, pada wadah yang berbeda, di waktu yang berbeda, di dimensi yang berbeda, karena saya nggak punya hal itu. Tetapi yang namanya ilmu, kan manusia itu diliputi oleh ilmunya Allah. Satu pemahaman misalkan, di sini ada 10 orang. Terus di situ ada ilmu yang tertulis misalkan api itu panas lah. Tapi itu sih udah sunnatul alam semesta ya, semua orang hal itu paham gitu. Mungkin yang lebih spesifik lah misalkan gini. Di sini ada 10 orang, tapi tidak ada DNA orang yang jago masak ke atasnya misalkan. Tidak ada atau tidak tercatat, karena tidak ada sendiri ini kan kalau kita menggunakan timeline, tidak ada dikatakan ketika keturunan keberapa ke atasnya, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh atau berapa. Karena kan kita nggak tahu berapa ratus keturunan ke belakang itu siapa yang jago masak pada waktu itu. Agak sulit melacak hal itu guys, karena sangat jauh sekali. Nah, jadi kita juga harus berpikir sampai timeline itu. Kita mengatakan ada dan tidak ada ini dibatasi oleh waktu itu, dan kita tidak bisa mengejar secara relevansi realitanya ke sana. Nah, itu mungkin salah satu bagaimana kita mencoba menguraikan reinkarnasi itu dikatakan ada ketika dia menurun pada wadah yang sama, satu DNA. Di situ dikatakan adanya berdasarkan DNA yang sama, mutasi genetika yang sama dari keturunan dari nenek moyang atau leluhurnya. Dan di satu sisi reinkarnasi itu tidak ada ketika dia tidak punya darah keturunan yang sama gitu. Tapi di sisi lain saya mengambil kesimpulan atau misalkan hipotesa lain bahwa reinkarnasi itu ada ketika dia tidak ya seperti ismuhu ka ismi, namanya kan itu ketinggian ruhani seperti namaku. Dia bisa jadi tidak pada genetika yang sama, tetapi ruh atau yang disebut dengan ya ilmu itu sendiri bisa menetis kepada siapapun. Contohnya misalkan saya tidak ada darah Soekarno, atau agak-agak sedikit seru, saya tidak ada darah-darah misalkan Prabu Siliwangi misalkan, atau misalkan Gajah Mada misalkan, atau misalkan apapun orang yang jaya pada waktu itu. Saya tidak ada seperti itu. Tapi bukti maha adilnya Allah itu kepada siapapun hal itu bisa mungkin terjadi. Gitu guys. Jadi kalau misalkan kita berbicara lagi nanti, saya tidak ada darah keturunan Rasulullah misalkan, secara darah merah, tapi bukti maha adilnya Allah itu, kita masih disebut punya bapak peradaban manusia yang pertama, yaitu Adam. Ada lagi bapak peradaban manusia yang kedua, yaitu Nuh. Nah, kita masih bisa mengejar ke sana. Dalam bahasa lain atau pemaknaan lain, bahwa siapapun wadahnya kita di dunia ini, selama dia bisa mengubah apa yang ada di dalam dirinya, kemungkinan besar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan yang diniatkan dan dia rubah di dalam diri. Gitu mungkin guys, salah satu pemahaman yang ingin saya sampaikan berdasarkan yang saya pahami. Reinkarnasi itu ada, urainya dan seterusnya. Reinkarnasi itu tidak ada. Dan juga dalil itu ya harus relevan. Ada dalil naklinya, tapi harus juga ada dalil aklinya, dan juga ayat qauliyahnya ya yang disampaikan Quran dan hadis, dan juga harus ada relevan dengan ayat kauniyah. Nah, itulah salah satu proses perjalanan para ulul albab itu, dari ulul ilmi yang awalnya paham tahu suatu redaksi ilmu pengetahuan, lalu harus dibuktikan dengan proses perjalanan yang nyata sehingga menjadi realita kebenaran itu sendiri. Contoh sederhana seperti tadi, api itu dingin, api yang mana yang dingin? Tongkat itu dilemparkan bumi, laut terbelah, tongkat yang mana dilemparkan? Matahari terbit dari barat, matahari yang mana yang
terbit dari barat seperti itu. Gitu guys, terima kasih.